Kebun Binatang Bandung mempunyai luas lahan sekitar 14 hektar berlokasi di kawasan Taman Sari. Dari luas 14 hektar itu dibuat beberapa wahana dengan penggunaan sekitar 18,25% untuk areal kandang-kandang hewan, sekitar 55,20% untuk area pertamanan dan lesehan, 4,7% digunakan untuk taman ria dan juga kolam perahu, dan sekitar 2,4% untuk tempat pengolahan sampah. Sisanya digunakan untuk berbagai bangunan seperti kantor, masjid, museum, teater, akuarium, dan jalan. Untuk tiket masuk ada sedikit perbedaan. Hari biasa dikenakan tarif Rp15.000 per orang, sedangkan hari libur tarifnya Rp20.000 per orang. Untuk koleksi satwa sendiri terdapat 213 jenis, terdiri dari 79 jenis satwa yang dilindungi dan 134 jenis satwa yang tidak dilindungi. Satwa-satwa tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, dari waktu ke waktu, koleksi satwa selalu bertambah, entah itu karena berkembang biak ataupun didatangkan dari berbagai daerah. Kembali lagi bersama saya, Tresia Wulandari, dan sekarang kita sedang berada di Kebun Binatang Bandung, yaitu wisata pendidikannya ada di kota Bandung. Penasaran kan ada apa saja sih yang ada di Kebun Binatang Bandung ini? Langsung saja ikutin saya terus. Nah pemirsa, berbagai macam jenis hewan ada di sini, dari mulai hewan lucu sampai hewan buas. Seperti contohnya di belakang saya ini adalah kandang macan tutul. Jadi Anda cukup melihatnya dari luar sini dan dilindungi oleh jeruji besi juga kaca. Tetapi Anda masih bisa menikmati pemandangan yang ada di dalamnya. Cukup berbahaya kalau Anda masuk ke dalam. It's your charming one, ranked at #1, the one you know to go to when you need some loving to come. And even though it's just a hop and a skip and a jump away, baby, sometimes we role play the fun. Secret thing, like a one-night fling that just happened to be married to you and gave you a ring, so no guilt, just pleasure. Halo pemirsa, sekarang Tresia ada di depan kandang harimau dan langsung saja Tresia penasaran nih, mau langsung tanya-tanya sama Bapak. Oke, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Haji Sudaryo, selaku Humas Yayasan Marga Satwa Taman Sari Kebun Binatang Bandung. Bapak bisa diceritakan nggak sejarah singkat tentang Kebun Binatang Bandung ini? Sangat-sangat bisa ya, begini. Sebelum saya ke histori sejarah, saya juga ingin sedikit menjelaskan sebab sampai hari ini masih ada masyarakat beranggapan bahwa Kebun Binatang Bandung ini adalah milik pemerintah kota. Padahal ini bukan. Sejarah Kebun Binatang Bandung ini dirintis oleh seorang bernama R. Ema Bratakusuma dengan 3 orang warga Belanda pada tahun 1930. Kemudian diresmikan pada tanggal 12 April 1933 oleh Gubernur Hindia Belanda waktu itu. Jadi kalau sampai hari ini berarti sudah nanti April ini berusia 80 tahun ya. Itu baru peresmian ya. Pada prakteknya dalam perjalanannya itu ketiga orang Belanda bernama Huglen, salah satu diantaranya adalah pada tahun 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia, mereka harus hengkang ke Belanda, ke negaranya. Tapi setelah negara merdeka, Indonesia merdeka pada tahun 45, mereka pada tahun 56 akhir datang lagi ke sini untuk melihat lagi apa yang mereka rintis dan diresmikan dulu. Tapi setelah keliling-keliling beberapa hari, kemudian dia membuat keputusan kepada Pak almarhum R. Ema Bratakusuma untuk menyerahkan, sudahlah Pak Ema, kelola saja sama Anda sendiri.
Tapi bekas biaya-biaya ketika kami membangun tolong kembalikan. Nah dari situlah Pak Emma berpikir, kemudian dia pulang kampung di Desa Barekbek, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Dia menjual apapun yang ada di sana, diberikanlah kepada Huglen dan 3 orang kawannya itu. Dan sejak saat itu tahun 57 itu menjadi resmi, semuanya menjadi hak milik keluarga almarhum R. Emma Bratakusuma. Jadi sebagian orang berpendapat salah ya kalau kebun binatang ini adalah merupakan pemerintah punya ya Pak ya, bukan? Keluarga R. Emma Bratakusuma. Begitu. Nah kan kalau di sini Pak merupakan wisata pendidikan khususnya untuk anak-anak seperti itu. Nah maksudnya wisata pendidikan yang ada di sini seperti apa Pak? Begini, kalau fungsi hiburan itu sebenarnya nomor 4. Kebun Binatang Bandung ini sudah termasuk kategori kebun binatang yang merupakan juga sebagai lembaga konservasi, ya. Lembaga konservasi di sini adalah berfungsi sebagai lembaga yang punya tanggung jawab untuk pelestarian, pemeliharaan tumbuhan dan satwa, untuk satwa-satwa yang tidak boleh berubah, artinya kemurniannya, kelestarian satwanya, kelestarian tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu fungsi pertama. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi pendidikan. Pendidikan di sini bisa juga dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Tapi kalau untuk mahasiswa-siswa kedokteran hewan itu bisa dijadikan tempat penelitian. Nah, itu pendidikan, penelitian, dan yang keempat adalah fungsi hiburan. Hiburan di sini antara lain, walaupun dulu pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mencari laba keuntungan semata, karena ini fungsi sebagai tadi lembaga konservasi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan hiburan. Hasil pendapatan dari penjualan tiket ini adalah dikembalikan untuk membiayai pakan ternak, kemudian gaji pegawai. Karena kita karena punya milik keluarga tidak mendapat subsidi dari pemerintah, dan kita memang tidak meminta kepada pemerintah. Begitu ya Pak. Jadi ini adalah dari hasil dari kebun binatang ini sendiri. Dan kalau kegiatan konservasinya itu sendiri, apa sih yang dilakukan di kebun binatang Bandung ini? Ada beberapa jenis hewan yang katakan sudah langka, sudah liar, yang langka. Itu kita kembang biakan di sini. Seperti yang sekarang terakhir ini tapir ya. Itu binatang sudah langka di mana, bahkan sekarang sudah ada 5 dari mulai 2. Bahkan ada sejumlah pengelola kebun binatang di Indonesia juga meminta kepada kita untuk tapi ya kita belum berikan karena memang kita juga ingin tambah lagi. Antara lain itu yang terakhir ini. Tapi ketika tahun 89 lah gitu ya, itu kita pernah mengembangbiakan buaya sampai berjumlah 40 ekor. Kita lepaskan di Banyuwangi. Kira-kira dilepaskan lagi ya, dilestarikan. Di sini dikembangbiakan, dilestarikan, dilepas di Banyuwangi kurang lebih 20 ekor lah, itu pada tahun 86 sampai 89 lah gitu. Wah, luar biasa ya Pak. Kalau fungsi Nah, kalau misalnya tadi fungsi hiburan, sebetulnya hiburan yang ada di sini diantaranya ada apa aja Pak? Di sini jumlah binatangnya itu ada 1110 ekor ya, dari mulai binatang yang kecil, yang indah, mulai burung-burung yang kenari sampai burung-burung kakatua, burung koak, burung apa, termasuk juga sampai binatang yang terbesar, gajah. Yang terbesar di sini gajah dan unta. Nah,